pagi Bu Eka Indah Nurmawati selaku pengampu dosen mata kuliah psikologi abnormal. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai gangguan kecemasan obsesif, kompulsif, dan gangguan terkait. Pak Reza NIM belakang 141, Gabriel NIM belakang 143, Muhammad Lutfi NIM belakang 161, Valencio Matthew NIM belakang 163, dan yang terakhir ada Nickdemus Wahyu NIM belakang 168. Gangguan kecemasan. Kecemasan memiliki karakteristik yaitu berupa rasa takut, keperhatian terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepan. Rasa cemas disebut gangguan psikologis ketika rasa cemas menghalangi seorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani kegiatan. Penyebab kecemasan. Penyebab pasti rasa cemas tidak diketahui, namun sudah terbukti bahwa rasa cemas disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor tertentu, seperti gangguan mental lainnya. Rasa cemas disebabkan oleh gagalnya saraf-saraf otak untuk mengontrol emosi dan rasa takut. Contohnya stres, dapat mengubah alur komunikasi sel-sel saraf dalam sirkuit otak. Faktor lingkungan seperti trauma masa kecil, contohnya kekerasan rumah tangga, kehilangan orang tua, dan juga sebagainya. Atau masalah besar dalam hidup, contohnya krisis finansial dan gagalnya hubungan asmara dalam memicu kecemasan. Gejala-gejala kecemasan. Yang pertama adalah perasaan mudah marah, tersinggung, sedih, atau khawatir, tidak dapat fokus dan tenang. Ketiga, susah tidur. Keempat, ketakutan dan panik. Kelima, jantung berdebar-debar tanpa alasan jelas. Keenam, tangan dan kaki berkeringat dingin. Ketujuh, rasa kesemutan di tangan atau kaki. Kedelapan, otot-otot menegang. Kesembilan, pusing dan mual. Dan yang terakhir nomor 10, mulut kering. Tipe gangguan kecemasan. Yang pertama ada generalis anxiety disorder atau GAD, atau dapat sebut gangguan kecemasan umum. Yang kedua ada panic disorder atau panik yang tidak normal. Yang ketiga ada fobia. Yang keempat ada social anxiety disorder atau gangguan kecemasan dalam bersosialisasi. Kemudian yang kelima ada obsessive compulsive disorder atau gangguan perilaku obsesif. Yang keenam ada post traumatic stress disorder atau gangguan post traumatik. Kemudian yang terakhir ada separation anxiety disorder atau gangguan kecemasan dalam perpisahan. Yang kedua adalah gangguan panik. Gangguan panik adalah jenis gangguan kecemasan yang ditandai dengan serangan panik mendadak atau rasa takut yang muncul berkala. Semua orang bisa mengalami rasa cemas dan panik pada waktu tertentu sebagai respon natural terhadap stres atau bahaya. Namun pengidap gangguan panik dapat memiliki rasa cemas, stres, dan panik secara berkala maupun tiap waktu, tanpa penyebab yang jelas. Kondisi ini biasanya muncul pada usia dewasa muda dan diawali dengan stres yang berat.
Sebagian besar pengidap gangguan panik bisa membaik dengan penanganan yang tepat, misalnya psikoterapi dan obat-obatan. Penyebab gangguan panik. Hingga sekarang penyebab gangguan panik belum diketahui secara pasti. Menurut sejumlah penelitian, kondisi ini terkait dengan faktor genetik dan perubahan signifikan yang terjadi dalam hidup penderita. Mulai kuliah, menikah, atau memiliki anak pertama adalah perubahan besar dalam hidup yang dapat memicu stres dan terjadinya gangguan panik. Tanda dan gejala gangguan panik. Yang pertama adalah rasa cemas, anxiety. Rasa cemas adalah perasaan tidak tenang. Kondisi ini dapat bersifat ringan hingga berat dan meliputi rasa khawatir serta takut. Panik merupakan bentuk terberat dari rasa cemas. Pasien dengan kecemasan akan menghindari situasi tertentu akibat takut akan serangan panik yang makin timbul. Kondisi ini dapat membuat pasien hidup dalam rasa takut, yang justru menambah kecemasan dan memicu serangan panik yang lebih sering. Yang kedua, serangan panik. Serangan panik biasanya terjadi selama 5-20 menit. Namun pada beberapa kasus, serangan ini bisa berlangsung hingga 1 jam. Frekuensi serangan panik juga tergantung pada seberapa parah kondisi penderita. Beberapa penderita mengalaminya 1-2 kali sebulan, sementara sebagian pasien lain terkena serangan ini beberapa kali seminggu. Serangan panik ditandai dengan gejala fisik dan mental yang intens. Serangan terjadi sangat cepat dan tanpa penyebab yang jelas. Baik, selanjutnya ada gangguan fobia. Definisi gangguan fobia. Gangguan fobia adalah rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi, dan rasa takut ini tidak sebanding dengan ancamannya. Secara psikologis, fobia akan mengganggu produktivitas bagi yang mengalaminya. Fobia juga akan terjadi umumnya karena kecenderungan akan suatu otoritas atau figur yang lebih dominan, misalnya saja guru, dosen, pimpinan, orang tua, dan objek-objek lainnya. Bahkan pada situasi yang sebenarnya tidak menimbulkan rasa takut pada kebanyakan orang, seperti tempat-tempat keramaian. Kecemasan-kecemasan yang terlalu diantisipasi secara berlebih-lebih, inilah yang menimbulkan gejala fobia dan bisa terjadi pada siapapun, baik dari anak-anak hingga pada orang dewasa. Kriteria terhadap fobia. Yang pertama, ketakutan yang berlebihan, tidak beralasan, dan menetap yang dipicu oleh objek atau situasi. Yang kedua, keterpaparan dengan pemicu menyebabkan kecemasan intens. Yang ketiga, orang tersebut menyadari bahwa ketakutannya tidak realistis. Yang keempat, objek atau situasi tersebut dihindari atau dihadapi dengan kecemasan intens. Macam-macam bentuk fobia. Yang pertama, fobia spesifik. Fobia spesifik merupakan sebuah ketakutan yang tidak diinginkan karena suatu kehadiran atau antisipasi terhadap objek atau situasi yang spesifik. Jenis fobia spesifik dalam DSM-4 dapat digolongkan dalam 5 hal. Di antaranya, yang pertama, tipe fobia terhadap binatang. Misalnya, fobia tikus, anjing, atau binatang berbulu lebat. Yang kedua, tipe lingkungan alam. Misalnya, ketinggian, kilat, atau air. Yang ketiga, tipe fobia terhadap darah, suntikan, atau luka. Keempat, tipe situasional. Misalnya takut berada dalam pesawat terbang, lift, atau tempat tertutup. Yang kelima, tipe lainnya misal ketakutan terhadap kostum karakter tertentu pada anak-anak. Yang kedua ada fobia sosial, ketakutan yang tidak rasional dan menetap. Biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain. Individu menghindari situasi di mana ia mungkin dievaluasi dan dikritik, yang membuatnya merasa terhina dan dipermalukan, dan menunjukkan perilaku kecemasan atau menampilkan perilaku lain yang memalukan. Penanganan gangguan fobia. Yang pertama, pendekatan psikoanalisa. Yang kedua, pendekatan behavioral. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Yang keempat, pendekatan biologis. Selanjutnya ada gangguan kecemasan menyeluruh. Definisi gangguan kecemasan menyeluruh. Menurut Cabernito, kecemasan adalah keadaan individu atau kelompok mengalami perasaan gelisah atau penilaian atau opini
dan aktivitas sistem saraf autonom dalam berespon terhadap ancaman yang tidak jelas, non-spesifik. Secara gangguan cemas menyeluruh merupakan salah satu jenis gangguan kecemasan dengan karakteristik kekhawatiran yang tidak dapat dikuasai dan menetap, biasanya terhadap hal-hal yang sepele atau tidak utama. Selanjutnya ada komponen dasar kecemasan. Yang pertama adanya ungkapan yang subjektif mengenai ketegangan, ketakutan, dan tidak adanya harapan untuk mengatasinya. Kedua, respon-respon perilaku seperti menghindari situasi yang ditakuti, kerusakan pada fungsi bicara dan motorik, dan kerusakan tampilan untuk tugas-tugas kognitif yang kompleks. Yang ketiga, respon-respon fisiologis, termasuk ketegangan otot, peningkatan detak jantung dan tekanan darah, nafas yang cepat, mulut yang kering, nausea, diare, dan dizziness. Selanjutnya, gangguan obsesif kompulsif. Definisi gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu atau seorang tidak mampu untuk mengontrol dan mengendalikan pikiran-pikirannya, sehingga pada akhirnya menjadi obsesi yang sebenarnya tidak diharapkan, dan mengulang beberapa kali perbuatan tertentu untuk dapat mengontrol pikirannya tersebut, guna menurunkan tingkat kecemasannya. Selanjutnya ada penyebab gangguan obsesi kompulsif. Yang pertama, genetik atau keturunan. Mereka yang mempunyai anggota keluarga yang mempunyai sejarah penyakit ini kemungkinan beresiko mengalami OCD. Yang kedua, organik. Masalah organik seperti terjadi masalah neurologi di bagian-bagian tertentu otak juga merupakan satu faktor bagian OCD. Yang ketiga, kepribadian. Mereka yang mempunyai kepribadian obsesif lebih cenderung mendapat gangguan OCD. Ciri-ciri mereka yang memiliki kepribadian ini ialah seperti keterlaluan mementingkan aspek kebersihan. Seorang yang terlalu patuh pada peraturan, cerewet, sulit bekerja sama, dan tidak mudah mengalah. Yang keempat, pengalaman di masa lalu. Pengalaman di masa lalu atau lampau juga mudah mencorakkan cara seseorang menangani masalah, diantaranya dengan menunjukkan gejala OCD. Yang kelima, depresi. Gangguan obsesif kompulsif erat kaitannya dengan depresi atau riwayat kecemasan sebelumnya. Yang keenam, konflik. Mereka yang mengalami gangguan ini biasanya menghadapi konflik jiwa yang berasal dari masalah hidup. Contohnya, hubungan antara suami istri di tempat kerja dan keyakinan diri. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai gangguan terkait, kategori gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait mencakup berbagai macam gangguan yang sama-sama memiliki pola perilaku kompulsif. Pola perilaku kompulsif adalah perilaku yang berulang atau repetitif, yang tidak dapat atau susah untuk dikendalikan, serta diasosiasikan dengan suatu distres yang mengganggu fungsi seseorang di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Adapun definisi dari yang pertama ada gangguan disformik tubuh atau body dysmorphic disorder. Menurut American Psychiatric Association tahun 94, klasifikasi dari body dysmorphic disorder atau BDD mengacu pada keasikan individu dengan cacat yang dibayangkan dalam penampilannya atau kekhawatiran yang sangat berlebihan dengan sedikit anomali fisik. Keasikan yang paling umum adalah hidung, kulit, rambut, mata, kelopak mata, mulut, bibir, rahang, dan dagu. Namun, bagian tubuh manapun mungkin terlibat dan keasikan sering terfokus pada beberapa bagian tubuh. Keluhan biasanya melibatkan cacat yang dirasakan atau sedikit pada wajah, ukuran fitur tubuh, misalnya terlalu kecil atau terlalu besar, penipisan rambut, jerawat, kerutan, bekas luka, tanda pembuluh darah, pucat, ataupun kemerahan pada kulit, ataupun asimetri atau kurangnya proporsi. Selanjutnya. Adapun penyebab dari gangguan disformik tubuh atau body dysmorphic disorder, yang pertama ada abuse of bullying, yaitu penyalahgunaan atau penindasan. Jika seseorang pernah mengalami pelecehan atau penindasan, dan ini menjadikan seseorang untuk mengembangkan citra diri negatif yang dapat menyebabkan obsesi tentang penampilan. Ini terutama benar jika seseorang mengalami pelecehan atau penindasan ketika remaja, saat tubuh lebih sensitif tentang penampilan diri. Yang kedua adalah self-esteem, yaitu harga diri yang rendah. Jika seseorang memiliki harga diri yang rendah, maka akan terpaku pada aspek penampilan yang ingin ditingkatkan. Yang ketiga ada fear of being alone or isolate, yaitu takut kesendirian atau terisolasi. Jika seseorang khawatir tidak cocok dengan sekelompok teman atau memiliki hubungan yang romantis, maka seseorang dapat mengembangkan pola pikir yang mengarah ke BDD. Yang keempat ada perfectionism of competing with others, yaitu perfeksionisme atau bersaing dengan orang lain.
jika seseorang mencoba tampil sempurna secara fisik atau secara teratur membandingkan penampilan diri orang lain, maka beresiko lebih besar terkena PDD. Selanjutnya, yang kedua ada gangguan trikotilomania. Definisinya adalah trikolomania termasuk salah satu jenis gangguan kepribadian yang berkembang menjadi salah satu dari jenis gangguan kebiasaan dari impuls. Menurut Woods, trikotilomania adalah gangguan mental menarik rambut kronis yang menyebabkan rambut rontok. Para pengidap yang menahan untuk tidak mencabuti rambut akan merasakan peningkatan kecemasan atau pengidap merasakan kepuasan setelah mencabuti rambut. Sedangkan menurut Willy, trikotilomania adalah gangguan mental yang penderitanya mencabuti rambut atau bulu yang ada pada tubuhnya. Biasanya keinginan ini muncul ketika penderita sedang mengalami stres atau cemas. Mencabuti rambut, penderita dapat mengurangi rasa stres ataupun stres yang dialaminya. Adapun gejala dan tanda dari gangguan trikotilomania. Yang pertama, mencabuti rambut secara berulang, baik di kepala, alis, atau area tubuh lain. Yang kedua, ada merasa cemas sebelum mencabuti rambut atau ketika menahan diri untuk tidak melakukannya. Yang ketiga, ada merasa puas dan lega setelah mencabuti rambut. Yang keempat, memiliki semacam kebiasaan tertentu yang selalu dilakukan sebelum mencabuti rambut. Misalnya memilih rambut yang akan dicabut. Yang kelima, tidak pernah berhasil menahan dorongan untuk mencabut rambut. Keenam, memainkan atau menggesekkan rambut yang telah dicabut pada area-area tubuh tertentu seperti wajah atau bibir. Yang terakhir, mengalami gangguan dan kesulitan dalam lingkup sosial. Selanjutnya, pencegahan dari gangguan trikotilomania, yakni membiasakan diri untuk memandang sesuatu dari sisi positifnya, belajar memahami bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan, tidak memendam perasaan atau pendapat, mempelajari metode relaksasi seperti yoga, berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, belajar disiplin, dan memiliki manajemen waktu yang baik, berani menolak permintaan yang dapat memicu stres atau bersikap asertif, menyediakan waktu luang untuk melakukan hobi atau aktivitas yang menarik, dan terakhir menyediakan waktu yang cukup untuk tidur dan beristirahat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, bisa ditaruh di forum iKlas. Sekian dari kami, selamat pagi dan terima kasih.